Awalnya teknologi sangat sederhana, seperti hanya batu yang hanya digunakan untuk bertani dan berburu. Pada masa itu, teknologi sangat sederhana yang hanya berfokus ke pertahanan hidup saja. Lalu datanglah revolusi industri, penemuan mesin, pabrik, dan penggunaan tenaga listrik membuat dunia berubah besar-besaran. Dengan mesin, proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Memasuki abad ke-20, teknologi digital berkembang pesat. Laptop dan internet mulai menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Kini bisa berkomunikasi dan mengakses informasi hanya dengan beberapa klik. Kita hidup di era yang lebih canggih, teknologi seperti kecerdasan buatan AI, robot, dan sistem pintar lainnya. Sebagai mahasiswa, penggunaan teknologi ini sangat membantu, seperti halnya aplikasi yang digunakan untuk belajar, mencari referensi, serta berkolaborasi. Seperti halnya video ini direkam dengan menggunakan smartphone. Jadi teknologi itu sangat membantu kita dalam proses belajar serta berkreasi. Teman-teman, kalian tahu tidak? Dulu itu teknologi lebih berfokus pada pemenuhan dan kebutuhan manusia. Alat-alat sederhana seperti kapak batu dan sabit digunakan untuk bertahan hidup. Sekarang teknologi berfungsi lebih kenyamanan, seperti kita menggunakan suara untuk menurunkan suhu ruangan atau mematikan lampu. Teknologi sudah jauh lebih diakses. Nah, betul. Kepuasan manusia beralih dari kebutuhan dasar kemudahan dan kenyamanan tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk hiburan, komunikasi, bahkan status sosial. Tapi apakah semua teknologi ini benar-benar membawa manfaat? Akan muncul pertanyaan tentang etika penggunaan teknologi, terutama alat-alat yang semakin canggih. Karena semakin canggih teknologi, kita juga punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menggunakannya. Dengan bijak, kita harus paham dampak bagi diri kita dan masyarakat. Jadi, teknologi terus berkembang, tapi kepuasan sejatinya tidak hanya soal kemudahan, melainkan bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan bersama. Betul. Tapi teman-teman tahu tidak, dulu kita itu berkomunikasi hanya lewat surat, dan itu sangat memakan waktu yang sangat lama karena membutuhkan waktu berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan untuk sampai ke tujuan. Berarti komunikasi itu sangat lama, bukan? Sekarang dengan teknologi informasi, kita bisa ngobrol lewat aplikasi video call. Kapan saja Zoom, Google Meet, atau bahkan kuliah online sudah jadi hal biasa. Teknologi informasi mempermudah kita dalam belajar juga. Sekarang kita bisa mencari jurnal internasional hanya dengan mengetikkan kata kunci di Google School. Dan video ini sendiri adalah contoh dari bermanfaatnya teknologi. Kami belajar bagaimana cara membuat presentasi, mengedit video, hingga mengunggahnya ke platform digital. Jadi sebagai mahasiswa, kita tidak hanya harus paham cara menggunakan teknologi, tetapi juga penting untuk paham literasi digital. Kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Teknologi bukan hanya berkembang di negara-negara besar seperti Eropa atau Amerika, di Asia, dan bahkan di Indonesia. Kita juga mulai berinovasi dalam teknologi. Nah, contohnya dalam bidang negeri terbarukan, transportasi listrik, dan pertanian modern menggunakan sensor canggih. Itu adalah beberapa contoh teknologi yang sedang berkembang di Indonesia. Globalisasi teknologi membuat kita lebih mudah berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai negara. Mahasiswa misalnya bisa mengikuti program pertukaran pelajar atau riset internasional. Dan yang lebih menarik itu semua itu bisa dijangkau jika kita
memiliki akses digital. Teknologi memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang. Jadi teman-teman, teknologi itu sangat memudahkan kita asal kita bijak dalam memilah mana yang berita baik dan berita buruk. Dari batu hingga kecerdasan buatan perkembangan, teknologi adalah perjalanan panjang yang sangat menarik. Kita hidup di masa ketika teknologi tidak hanya berfungsi sebagai bantu, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetap kreatif dan bijak dalam menggunakannya. Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, dan memberi dampak positif untuk masyarakat. Karena masa depan teknologi ada di tangan kita sebagai generasi yang memegang era digital ini. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.